أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, melanjutkan bab tentang Arkanul Islam wal Iman dari Abu Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun. Abu Umamah meriwayatkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah mal iman. Orang ini bertanya tentang iman. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal iman. Apa itu iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang ini merupakan indikator keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min." Iman itu jika engkau merasakan senang, bahagia dengan kebaikanmu. Ketika engkau berbuat baik, ada perasaan senang. Senang karena bisa berbuat baik. Dan jika engkau melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk, kamu merasa sedih, kamu merasa terbebani dengan beban dosa itu iman. Maka pertanyaan mal iman di sini seolah-olah bertanya tentang alamatuh, tentang alamatnya, tandanya. Wa bi ayyi syai'in yu'raful mar'u aw ya'riful mar'u imanahu. Dengan apa seseorang mengenal imannya, mengetahui imannya? Dengan apa kita bisa mengetahui ada keimanan atau tidak, atau seberapa kuat keimanan kita? Salah satu cara kita mengetahuinya adalah dengan perbuatan baik yang kita lakukan dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kalau perbuatan baik itu membuat kita senang, gembira dengan perbuatan baik itu tanda keimanan. Iman masih hidup di dalam jiwa kita. Demikian pula kita merasa sedih dengan perbuatan dosa. Maka orang beriman selalu memiliki kepekaan, ada getaran di dalam jiwanya, ada getaran di dalam dirinya, baik perbuatan baik atau perbuatan dosa itu sama-sama mempengaruhi kondisi hatinya. Senang dengan kebaikan dan sedih serta berat dengan perbuatan dosa. Berbahaya sekali kalau orang sudah tidak merasa sedih dengan dosa yang dia lakukan.
Berbahaya sekali ketika orang sudah merasa bangga dengan dosa yang dia lakukan. Alih-alih dia sedih, takut, tapi justru menikmati perbuatan dosa. Itu tanda bahwa imannya sudah wafat. Tapi kalau orang berbuat dosa masih merasa panas, berat, syukuri, itu masih ada imannya, maka segera bertaubat kepada Allah. Kemudian faqala ya Rasulullah, lalu orang ini bertanya lagi, mal itsm, apa itu dosa? Nabi SAW menjawab, idza haka fi sadrika syai'un fada'hu. Kata Nabi, dosa itu apa yang engkau ragukan, yang meragukanmu. Jika ada sesuatu yang meragukan di dalam dirimu, fada'hu, tinggalkan. Idza haka taraddat fi sadrika syai' wa lam yatma'in bihi qalbuk. Ketika kamu merasa ragu, tidak tenang, maka itu perbuatan yang harus kamu tinggalkan. Namun para ulama memberikan catatan, hadza bin nisbah ila arbabil bawatin as-safiyah wal qulubuz zakiyah. Yang bisa yang hatinya bisa yang ada sinyalnya, yang kemudian ragu, menimbulkan keraguan, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang. Itu bagi orang-orang yang memang punya jiwa yang bersih, orang yang punya hati yang bersih. Kalau tidak bersih-bersih amat, ya tidak kotor-kotor amat. Maka hati yang bersih itu akan memberikan sinyal ini kurang baik. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi pernah memberikan saran atau Nabi pernah memberikan nasihat ketika ada seseorang bertanya tentang pertanyaan yang hampir sama tentang dosa dan perbuatan baik. Kata Nabi, mintalah fatwa dari hatimu. Ini sekali lagi tentu orang yang punya hati yang bersih. Karena kalau orang sudah hatinya kotor, gak terlihat bersihnya, ya gak bisa merasakan ini. Dosa tidak menimbulkan keraguan. Jangankan keraguan, justru dia menikmati dosa, perbuatan dosa tersebut. Ini petunjuk bagi kita semua. Kalau kita ini melakukan satu perbuatan, kemudian ada keraguan-raguan, insya Allah itu petunjuk dari Allah, jangan kamu lakukan. Kok tidak tenang saya, kok tidak mantap saya. Ini tentu terkait dengan hal yang kita belum mengetahui hukumnya. Tapi kalau sudah jelas halal mi'ah fil mi'ah, ya jangan kita mengikuti bisikan-bisikan, terkadang itu was-was. Namun ini terkait dengan masalah yang kita belum jelas hukumnya apa, ini baik atau tidak, kita belum jelas, maka biarkan jiwa kita yang berbicara. Kalau ada keraguan-raguan, kata Nabi, fada'u, tinggalkan. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, tinggalkan yang membuatmu ragu, beralihlah kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Dan ini pentingnya ma'asyiral muslimin, kita terus membersihkan jiwa kita, Pak. Sehingga jiwa ini juga bisa memberikan apa? Memberikan fatwa. Kalau jiwanya bersih, Pak, fatwanya lurus. Tapi kalau jiwa kita kotor, fatwanya juga kotor, bisikannya tuh kekotor terus. Wis tak popo,
dosa titik ndak apa-apa, iku jiwa kotor biasa. Ya. Engkau Allah ngampuni dosamu, Allah Rahman. Ya. Bukan ragu lagi dibilang ndak apa-apa, jelas itu syubhat. Jari ini jiwaku ndak apa-apa, lo jiwamu ndak tahu sholat jamaah, yo jiwamu kok ngene, Pak. Ya. Jadi pentingnya membersihkan hati dengan apa? Dengan ibadah. Hilangkan penyakit-penyakit ini nanti bisa memberi fatwa-fatwa di saat kita membutuhkan fatwa. Dia akan memberikan bisikan-bisikan yang akan mengarahkan kita. Tapi kalau kotor bahaya. Ya. Maka kata penulis kitab Mirqatul Mafatih, yakni syarah Miskatul Masabih, sekali lagi beliau mengatakan wa hadza binisbah ila arbabil bawatin as-safiyah wal qulub az-zakiyah. Ya. Yang bisa atau yang hendaknya mengikuti kata hatinya itu bagi orang-orang yang memang hatinya bersih, ya. Orang-orang yang setiap hari selalu berhubungan dengan Allah. Dia berhubungan dengan Allah dengan salat berjamaahnya, dengan zikirnya, dengan tadarusnya. Orang-orang seperti ini, Pak, dengarkan hatinya. Biasanya hati itu memberi petunjuk kepada yang baik. Kemudian babul ikhlas wa niyah, bab tentang keikhlasan dan niat. Ikhlas adalah memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Ifradullah bitta'ah. Jadi memurnikan atau mengesahkan Allah dalam tujuan ketaatan kita. Ketika kita melakukan ketaatan, kita tidak ada niat kecuali hanya untuk Allah. Kita tidak melihat seorang pun manusia. Itu ikhlas. Dan ini syarat amal perbuatan kita diterima oleh Allah. Semua amal kebaikan. Maka ketika kita mau melakukan kebaikan, pastikan dulu niat kita karena Allah. Jangan karena makhluk. Jangan karena enggak enak. Salat berjamaah ke masjid, opo ndak enak, sungkan diomongi wong aku. Loh. Itu niatnya bukan karena Allah. Apa melo pengajian, ndak enak aku. Ditegur bedino aku, apa kok ndak melo pengajian? Daripada tegur aku teko wae wis. Loh. Itu nanti niatnya bukan lillah tapi li fulan wa li allan. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Ya mending kalau dia datang ke pengajian niatnya bukan karena Allah terus berubah karena Allah, ya bagus. Ya. Ada orang-orang yang awalnya belajar ilmu agama bukan karena Allah, tapi ketika dia sudah belajar, dia mengerti dalil, tersadarkan dan mendapatkan hidayah, dia rubah niatnya karena Allah. Ada yang seperti itu, Pak. Makanya kita diberi nasihat oleh para ulama, Anda jangan melihat orang ini ikhlas atau tidak, ajak aja. Bahkan terkadang orang yang pertama kali melakukan sesuatu tidak ikhlas, bisa jadi dia berubah. Jangan pilih-pilih ketika menyampaikan ilmu, wong iki tidak ikhlas iki. Ya, saya tidak perlu menyampaikan. Lah, sampaikan. Bahkan kelihatan jelas orangnya ahli riak. Sampaikan, mudah-mudahan ilmunya bisa merubah dia. Jadi jangan pernah kemudian kita menghalangi kebaikan kepada orang lain karena pengamatan atau penilaian kita. Namun untuk masing-masing kita, saya, antum, setiap hari harus mengoreksi niat. Setiap aktivitas harus dipastikan bahwa niat saya lillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, ayat yang insya Allah kita semua sudah menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia diperintah, mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Ibadah dan ikhlas
Ibadah, ikhlaskan ibadah karena Allah. Itu inti, tujuan inti dari hidupnya kita. Tujuannya Allah menciptakan langit dan bumi dan menyediakan makanan agar kita ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini bab tentang apa tujuan hidup itu masih banyak orang tidak sadar. Termasuk abna'al muslimina wa aba'uhum. Termasuk anak-anak wong Islam dan ayah-ayah mereka. Yang sering saya ulang, bahkan pengajian kemarin. Yang selalu dikeluarkan apa? Cari dunia, tanpa sadar atau dia sadari. Dunia, dunia, dunia. Kejar dunia. Lupa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga mungkin mereka prestatif dalam urusan duniawi, tapi tidak ngerti tentang sholatnya gimana, tidak memahami tentang akidahnya. Ada orang ngasih syubhat, terima. Oh iya bener yo. Oh iya inna. Nah. Bahkan sampai ada orang meninggalkan sholat, Pak, dan merasa tidak berdosa. Kenapa? Pendidikan orang tuanya. Sukses itu dunia selalu ditanamkan, lupa akhirat. Padahal Allah berfirman, wa ma umiru, hei manusia kamu, perintah utama kamu dari Allah itu apa? Liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Itu inti dari tujuan hidup kita itu. Maka seluruh aktivitas kita, seluruh apa yang kita punya harus diarahkan untuk menyembah Allah. Saya berharta tujuannya agar saya bisa maksimal beribadah kepada Allah. Saya memiliki jabatan agar saya maksimal beribadah kepada Allah dengan melayani umat. Terus dia kaitkan dengan ibadah. Kenapa? Dia sadar tujuan hidupnya apa. Dan sampaikan kepada putra-putri kita, nah kalau tujuanmu cuma yuk kolto, kamu bisa hidup, tidak usah sekolah, tidak usah keluar negeri, nak. Dan jangan bangga menjadi itu, karena level hanya ngurus perut itu, mohon maaf, levelnya apa? Hayawan. Orang yang berpikir hanya perut dan memuaskan syahwat, hidup enak, itu bukan levelnya manusia beriman. Manusia beriman derajatnya tinggi, Pak. Cita-citanya tinggi apa? Akhirat. Cita-citanya itu akhirat. Akhirat itu tidak ada yang lebih mulia daripada akhirat. Maka antum jangan mundur melihat ashabud dunya. Lu suki wa antumul a'laun, kata Allah, in kuntum mu'minin. Iman. Ayat ini perlu sekali kita terus diulang-ulang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu tujuan dari kita hidup. Jadi kalau kita hidup tidak ibadah, wala sholat, wala mikir zakat, ya berarti kita sudah tidak sejalan dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ayat yang terkait dengan ikhlas dan niat. Kemudian hadis yang ma'ruf, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Baiknya amal tergantung niat yang melandasi atau niat yang mendorong kita berlakukan amal itu. Kalau kita niat untuk ibadah, mencari ridha Allah,
maka itu termasuk amal soleh. Ketika kita beramal niatnya bukan karena Allah, maka itu akan merusak amal kebaikan kita. Innamal a'malu binniyah. Ini harus kita ingat, sehingga hadis ini ma'asyiral muslimin, hadis yang menjadi perhatian para ulama, baik dalam karya tulis mereka ataupun kajian-kajian mereka. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi, beliau sampai mengatakan, "Lau sannaftul abwab la ja'altu hadits Umar fil a'mal bin niyyah fi kulli bab." Kata beliau, kalau seandainya saya menulis buku yang berisi beberapa bab, beberapa pasal, beberapa bab, maka setiap bab saya akan letakkan hadis innamal a'malu binniyat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan hadis ini di hadis nomor wahid. Padahal bab pertama bukan babun niyah, tapi bab tentang wahyu. Tapi hadis yang dicantumkan innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, itu sebagai pembuka dari Al-Imam Al-Bukhari, sekaligus pengingat pembaca maupun penulis beliaunya sendiri, bahwa sebelum kita terus mempelajari hadis Rasulullah, tata niat dulu. Niatnya untuk apa? Karena siapa? Apa yang mendorong kita membuka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyantumkan di nomor pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, demikian pula di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tujuannya itu. Niat itu yang pertama. Kita harus selalu kita ingat, niat itu yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Wa innama liimri'in ma nawa. Dalam riwayat yang lain, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang akan mendapatkan pahala atau mendapatkan balasan pahala sesuai dengan niat yang dia niatkan. Pahalanya tergantung niatnya. Begitu pula dosa tergantung niatnya dia. Semakin banyak niat solehnya, amal solehnya, semakin banyak pahalanya. Antum datang ke pengajian, niat karena Allah, niat ingin merubah diri, niat untuk mengajarkan ilmu kepada keluarga. Itu niat soleh yang banyak. Semakin banyak niat solehnya, semakin banyak pahalanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan dari potongan hadis ini, para fuqaha, para ahli fikih, mereka mengatakan setiap orang yang ibadah termasuk sholat, dia harus tentukan ini sholat apa. Karena salah satu fungsi niat adalah tamyizul ibadat, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antum mau zuhur, jelas hati ini harus mengarahkan ini sholat zuhur. Naam, kita datang ke masjid mau sholat pasti, tapi tidak semua orang sadar dia sedang sholat apa. Dari hadis ini. Jadi jangan sampai ada orang baru belajar mengatakan nggak perlu itu. Saya nggak tahu baca buku apa. Itu para fuqaha Pak, dari semua mazhab. Mayoritas lah, mayoritas. Bahwa ditentukan, bukan diucapkan, ditentukan dalam hati. Kita mau sholat apa? Zuhur, zuhur. Asar, asar. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu jangan jadikan formalitas. Itu sebagai petunjuk bagi kita. Sholatmu itu jangan sampai karena sebelah-sebelah, tapi karena Allah. Antum mau sholat asar, tentukan sholat asar, maghrib. Apalagi ibadah-ibadah yang rokaatnya sama,
tapi berbeda tujuannya atau berbeda nama ibadahnya. Salat di malam hari 2 rakaat sebelum tidur, bisa dia salat sunnah, atau setelah dia bangun tidur bisa itu tahajud, bisa salat sunnahnya dia ba'diyah. Dia mau salat yang mana? Kalau dia belum melaksanakan salat sunnah ba'diyah. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ini pentingnya kita menentukan niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Faman kanat, kemudian Nabi SAW memberikan contoh kasus tentang niat orang yang satu untuk Allah, yang satunya untuk ibadah. Ibadahnya sama atau aktivitasnya sama, amalannya sama, tapi yang satu amalannya ini membawa dia ke ridhonya Allah, yang satu tidak membawa apa-apa kecuali dapat dunia. Yang membedakan ternyata niat. Nabi memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, niatnya karena merespon panggilan Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan untuk hijrah, Rasul perintahkan untuk hijrah, untuk itulah saya hijrah, memenuhi panggilan Allah. Fahijratu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia akan diberi balasan oleh Allah. Fahijratu ilallahi wa rasulih. Namun sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, hijrahnya dia untuk memperoleh dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau hijrahnya dia untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya pun tidak akan memberikan apa-apa kecuali apa yang dia dapatkan di dunia. Sama-sama capek, sama-sama meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan rumah, namun yang satu mengarah, yang satu bisa membawa hijrahnya, membawa ke surga, yang satu tidak membawa apa-apa kecuali hanya dapat dunia saja. Kenapa? Niat. Yang satu hijrah karena Allah, yang satu hijrah karena harim. Ada perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan ketika Nabi menyebut tentang imra'ah yatazawwajuha awid dunya yusibuha, Nabi tidak menyebut, tidak mengulang lagi, tidak menyebut lagi dunia dan perempuan, tapi diberi kata dhamir, kata ganti. Maka hijrahnya untuk itu, karena tidak ada harganya. Tidak ada harganya kalau orang kemudian beribadah untuk cari dunia. Ini salah satu contoh. Hijrah itu secara bahasa artinya at-tarq, meninggalkan. At-tarqu artinya meninggalkan. Dalam hadis yang Nabi SAW juga menyebutkan ada beberapa macam hijrah. Ada hijrah meninggalkan dari perbuatan dosa menuju ketaatan, itu juga hijrah. Kata Nabi SAW, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Seorang muhajir itu, orang disebut hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia meninggalkan. Dulu dia melakukan larangan-larangan, dia mengerjakan larangan-larangan Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia tinggalkan itu. Maka dia disebut juga muhajir. Namun puncak dari hijrah itu sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan rumah, meninggalkan harta benda dalam perjalanan yang jauh, perjalanan yang sulit demi menyelamatkan agamanya. Maka balasan bagi orang yang hijrah itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan rumah, dikasih rumah di surga sama Allah.
Karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan min." Atau kama qala, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sekali lagi niat. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan tanah kelahirannya karena di situ dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Di situ dia tidak bisa menuntut ilmu syar'i. Di situ dia tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban. Dia tinggalkan, sekalipun di tempat barunya dia tidak mendapatkan kenyamanan, tapi demi menyelamatkan agamanya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Luar biasa para sahabat Rasulullah SAW, dan ini ujian yang paling berat ya. Belum lagi perhatikan ya, subhanallah, kehidupan mereka itu Pak, ninggalkan tanah kelahiran, rumah, harta semua ditinggalkan, datang ke kota Madinah, selesai? Enggak. Ujiannya apa? Ngadepi wong kafir, perang, setor nyawa. Kita terkadang baru satu ujian lolos, diuji lagi, ya Allah diuji meneh, tuh sopo aku iki lah. Drama ini main. Lish. Itulah pentingnya kita membaca sejarah Nabi, terus diulang-ulang, Pak. Sehingga terasa ringan apa yang kita hadapi sekarang ini. Dan kita tidak ada apa-apanya. Dan alhamdulillah kita tidak diuji seperti mereka, dan mudah-mudahan tidak diuji seperti mereka, Pak. Insya Allah tidak lah. Karena Allah tahu kualitas iman kita, kualitas umatnya Isa sama Umar bin Khattab atau ya. Karena ujian itu sesuai dengan keimanan. Insya Allah kita orang tidak sampai seperti itu, Pak. Makanya alhamdulillah kita orang tidak hidup di zaman itu. Hidup zaman itu melok Abu Lahab kabeh. Iya, melok Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Wong urip enak seperti ini, masjid enak, jarang ke masjid kok ki akeh alasane. Jangan pengajian akeh alasane. Datang pengajian bukan jihad ini, bukan setor nyawa. Wallah, wes paling disampai ngono-ngono tok. Wah, bla 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 bla. Tapi tidak menuntut ilmu. Banyak alasan. Lah apalagi suruh berangkat ke medan perang. Ya Allah, ya seperti munafikin akhirat kita. Alhamdulillah, maka bersyukur. Jadi jangan pernah berdoa, ya Allah enak ya urip zaman Nabi, ketemu Nabi. Lah ya akhi, yang ketemu Nabi apakah semuanya beriman? Enggak. Melok siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Wong Nabi uripik seperti itu. Itu baik. Coba kita merenung itu bagaimana keimanan mereka dan bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kita perlu melihat ke sana untuk melihat bahwa kita ini alhamdulillah terlalu ringan ujian kita. Jadi jangan merasa seolah-olah sudah berat, ya Allah. Padahal bedino sing iso guyu, sing iso ya hijrah jihad, dan itu tidak tanggung-tanggung ninggalkan apa? Rumah kelahiran ya. Ninggalkan harta, karena tidak mungkin mereka hijrah bawa harta banyak-banyak, itu tidak mungkin. Yang dibawa apa yang bisa mereka bawa, tapi Allah ganti dengan apa? Surga. Capek sebentar di dunia, lelah, letih, merasa sakit, namun setelah itu mendapatkan kenikmatan itu, nikmatnya luar biasa. Daripada orang kemudian ingin senang-senang meninggalkan ibadah, dia tidak mau letih, tidak mau capek, tapi soro selama-lamanya. Ya Allah, tinggal bagaimana kita berpikir. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhid fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha
Qala amilta fiha, qala qataltu fika hatta ustushhid. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Ini hadis ikhwani fillah memberikan pelajaran tentang pentingnya niat. Salah meletakkan niat itu bencana besar. Salah menempatkan niat, sengaja dia tempatkan niat di tempat yang salah, itu bisa menjadi bencana yang besar. Nabi bercerita, kata Nabi, orang yang pertama kali yang disidang oleh Allah di hari kiamat, diputuskan perkaranya oleh Allah, yang pertama rajulun ustushhid, seseorang yang di dunia matinya dia di medan perang, perang antara muslim dengan lawannya, di medan jihad, matinya di medan jihad. Didatangkan orang ini, lalu disampaikan kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada dia, dan dia pun tahu, dia mengakui nikmat tersebut. Diberi kenikmatan keberanian, kenikmatan kemampuan menggunakan senjata, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ditanya dia, fama amilta fiha, kamu gunakan apa kenikmatan itu? Tentunya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Tapi dengan dilemparkan pertanyaan, orang itu semakin sadar dan semakin nyesel. Dia mengakui, diucapkan dengan ucapannya. Qala qataltu fika hatta ustushhid. Ya Allah, saya gunakan nikmat-nikmat itu untuk berjuang di jalanmu sampai saya terbunuh di jalanmu di dalam jihad fisabilillah. Qala kadzabta, kau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'. Kamu dulu berperang agar kamu disebut pemberani, agar kamu disebut pahlawan. Faqad qil, dan kamu sudah dapat gelar itu di dunia. Di dunia orang semua mengira dia pahlawan, dia mujahid. Faqad qil, di Allah berikan kemauannya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Allah perintahkan malaikat untuk menarik orang ini dan dilempar ke dalam api neraka. Kenapa? Dia gunakan kemampuan jihadnya. Jihad itu ibadah yang agung. Namun ternyata ada dunia di balik itu. Dia ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Manusia tidak ada yang tahu. Makanya di dunia kita ini memuji orang, belum tentu orang itu terpuji di sisi Allah. Kasusnya seperti ini persis. Bahkan termasuk penghuni neraka. Sehingga ikhwani fillah, ketika kita memuji orang, sampaikan insya Allah dia termasuk min ahli jannah. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Tapi memastikan enggak boleh, Pak. Iki pasti wong iki surga, wong iki pasti iki. Nah, itu berarti kita sudah mengangkat diri seperti itu Tuhan. Ya, yang tahu hanya Allah, Pak, surga neraka itu. Tapi kita katakan insya Allah dia min ahli jannah. Mudah-mudahan dia min ahli jannah. Orang yang kedua, didatangkan orang yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi. Orang yang belajar ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu dan dia menghafal Al-Qur'an. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Disampaikan nikmat-nikmatnya kepadanya dan dia akui itu. Qala fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan? Kamu gunakan untuk apa nikmat itu? Kemampuan hafalanmu, kecerdikanmu, kamu gunakan untuk apa? Qala ta'allamtu al-ilma
wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, saya gunakan untuk belajar dan mengajarkan ilmu, dan saya gunakan untuk membacakan Quran karenamu. Kadzabta, kau berdusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim. Engkau belajar agar disebut sebagai orang alim. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari', dan kamu menghafal Quran, membacakan Al-Quran agar kamu mendapatkan gelar qari'. Faqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Di dunia fulan semua orang alim. Di dunia semua orang mengakui dia qari', bacaannya Masya Allah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat untuk melempar orang tersebut ke dalam api neraka. Yang ketiga, wa rajulun wassa Allahu alaihi. Seseorang yang Allah beri keluasan harta. Harta berlimpah. Wa atahu min asnafil mali kullihi. Allah berikan berbagai macam harta dia miliki. Kalau sekarang emas, perak, dolar, rupiah, kabeh ono. Min asnafil mal, rumah ada dia miliki. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah disampaikan kepadanya nikmat-nikmatnya, nikmat yang Allah berikan, dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Ditanya, fama amilta fiha, kamu gunakan apa hartamu, kekayaanmu? Kamu mudah mendapatkan harta, kaya raya. Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak aku tinggalkan satu jalan yang di situ engkau senang menginfakkan harta seseorang di jalan itu, kecuali aku akan infakkan harta itu di jalanmu ya Allah. Tidak ada satu momentum untuk berinfak kecuali saya infakkan hartaku karenamu ya Allah. Kadzabta. Allahu akbar ikhwan fillah. Kalau yang ngomong kadzabta Allah ya khalas. Kalau manusia ngomong inti kadzab, belum tentu kita kadzab, bisa jadi dia kadzab. Tapi kalau Allah kadzabta khalas. Ya intah lamar sudah. Maka jangan berdusta. Ketika kita beriman menjadi orang mukmin, jangan berdusta. Jangan membohongi manusia. Allahu akbar, ngeri. Kata Allah kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kamu melakukan itu, menginfakkan hartamu liyuqalu laka jawad, agar kamu disebut sebagai jawad. Jawad itu dermawan. Faqad qil, ya Allah, dan kamu sudah dapat gelar itu di dunia. Orang hormat, fulan dermawan, fulan munfiq. Faqad qil, kamu dapat itu di dunia. Thumma ubira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Dilempar orang ini ke dalam api neraka. Mujahid, amalan jihad. Ini amalan kita sudah bahas, kita sudah baca hadisnya pada minggu kemarin. Jihad itu apa? Wa dzirwatu sanamihi. Puncak dari punuknya Islam itu jihad fisabilillah, Pak. Yang mana orang kalau mujahid, jihadnya benar, tapi jalannya benar, niatnya karena Allah, satu tetesan darah menggugurkan semua dosanya, entek, habis, kecuali utang. Dosanya dia dengan Allah selesai, langsung habis, satu tetesan. Tapi gara-gara niatnya bukan karena Allah. Dia tunjukkan seolah-olah dia berperang membela agama, tapi ternyata ada dunia di situ. Yang dia tunjukkan justru adalah dunia. Yang dia inginkan adalah dunia. Dan manusia ini kan tidak ada yang bisa menilai niat, Pak. Dan kita juga tidak boleh nilai niatnya orang haram. Contohnya ini, semua manusia menganggap dia apa? Syahid,
menganggap dia alim, qari, jawad, tapi semuanya salah. Bukan satu loh ini yang anggap dia seperti itu. Waqad qil, dia sudah mendapatkan pengakuan dari manusia, Pak. Tapi ternyata di sisi Allah terbongkar siapa sebetulnya dia, apa niatnya. Naam, jadi alim. Antum yang punya anak yang sekarang belajar, ini hadis itu harus dihafal. Karena wallahi fitnah pujian itu besar. Apalagi kalau jadi orang, Pak, yang menghafal Quran, yang jadi imam, kemudian orang sudah menyanjung, ya Allah enak suaramu, ya Allah. Itu kalau ndak ininya ndak ditoto. Maka kalau kita ketemu ya dengan teman-teman imam atau yang belajar ilmu agama, kita saling mengingatkan, ya akhi taqillah, hati-hati dengan niat, hati-hati dengan niat. Terus, dan niat itu tidak bisa, Pak, dirubah dalam sekejap, itu susah. Itu perlu dilatih. Ikhlas itu perlu latihan. Bahkan para ulama kita mengatakan keikhlasan itu amal ibadah yang tersulit dari semua ibadah yang lain. Paling sulit itu ikhlas. Loh, kalau sholat ini gerakan-gerakan seperti ini gampang, apa susah nih? Tapi mengarahkan hati terus murni karena Allah itu susah. Bukan tidak bisa, susah. Artinya susah itu butuh mujahadah, butuh terus dipaksa, diarahkan. Mau belok titik diarahkan lagi, belok titik diarahkan lagi, dan terus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi juga menjelaskan bahwa orang-orang yang salah meletakkan niat itu gugur semua amal kebaikannya, Pak. Ya Allah, ini beratnya. Ya, sebentar lagi musim haji, musim kurban. Hati-hati dengan niat, Pak. Hati-hati dengan niat. Apalagi yang memang kalau dalam konteks kurban, yang kurbannya itu binatang-binatang yang besar. Itu godaannya berat itu. Tidak usah dipamer-pamer atau difoto, dikurum WhatsApp, itu lo sapiku. Ya. Geopo, alhamdulillah. Jangan yang mau berangkat haji, ya akhi, tidak usah sak Surabaya diundang, ya. Merconan kabeh, wah, oh fulan dah habis berangkat haji. Kalau dulu orang mau ibadah, Pak, sembunyi dia. Takut fitnah apa? Fitnah pujian. Sekarang justru ibadah diumbar dan dijadikan sebagai apa? Status di medsos. Status dilihat jutaan orang, ratusan orang. Padahal dampaknya seperti ini, Pak. Bukan perkara sepele masalah niat itu. Itulah mengapa saya tadi sampaikan bagaimana Abdurrahman bin Mahdi mengatakan hadis tentang niat itu bendino diulang. Setiap bab. Dan itu menjadi bahan ceramah yang terus diulang-ulang. Lah kita kadang-kadang ngulang masalah niat, iki meneh. Ya akhi, seolah-olah dia sudah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Alhamdulillah, kalau kita diingatkan tentang hati, ikhlas, kalau bisa bendino dimasukkan di telinga, karena memang berat, Pak. Semua orang, bukan hanya ulama lagi, waduh. Itu noton niat itu kalau tidak kuat dia sudah menyimpang seperti apa yang disebutkan di dalam hadis. Ini pentingnya niat, wallahu a'lam bishawab. Dan niat bagian dari keimanan yang terpenting, ya. Orang mukmin benar imannya, insya Allah niatnya juga benar. Dan terus berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ustaz kepanjangan, ya Allah berikan kami keikhlasan.
dalam ucapan, dalam perbuatan. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.